Perkenalkan, nama saya Seterinda Lai, NIM 2001070081. Saya mahasiswa semester 7 di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya menjelaskan video tentang kasus siswa pukul guru di Bima. Pelaku tak diterima ditegur karena merokok di dalam kelas. Gara-gara tak diterima ditegur karena merokok di dalam kelas, seorang siswa Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat menganiaya gurunya hingga mengalami luka lebam. Setelah melakukan aksinya, pelaku yang hendak dipanggil oleh guru BK malah melarikan diri. Namun warga yang mengetahui kejadian itu langsung mengamankan pelaku. Pelaku yang sudah bersifat kurang ajar terhadap gurunya tersebut bahkan sempat mendapat hadiah bagian menta dari warga. Tak hanya itu, pelaku juga yang dikeluarkan dari sekolah dan diinapkan dari kantor polisi untuk pembinaan. Pemukulan guru oleh siswanya di Bima ini menjadi perbincangan warganet setelah diunggah di media sosial. Dalam unggahnya, akun tersebut memposting kondisi unggah guru yang dianiaya oleh siswa tersebut. Pemukulan itu terjadi pada Selasa 7 November tahun 2023 pada sekitar pukul 9 WIB. Pemukulan bermula saat MS memergoki HM dengan kawan-kawan merokok di dalam kelas. Mengetahui hal itu, MS pun langsung menghampiri merokok dan menasihati siswa tersebut supaya tidak, namun bukannya mendengarkan itu, malah tidak diterima atau memukul wajah gurunya. Kesimpulan yang saya ambil tentang kasus siswa pukul guru di Bima, pelaku tak diterima ditegur karena merokok di dalam kelas. Jadi sebagai siswa kita tidak boleh pukul guru, karena kita sebagai siswa itu harus kita taati peraturan yang ada di sekolah. Tidak boleh merokok dalam kelas karena di sekolah tersebut sudah ada peraturan yang tercantum. Jadi kita siswa haruslah taati peraturan yang ada di sekolah. Jadi dari kasus tersebut saya kaitkan dengan teori anomia, adalah istilah dalam sosiologi yang menggambarkan kondisi kacau tanpa peraturan. Inilah Durkheim mendefinisikan anomia sebagai ketersaingan dari lingkungan masyarakat yang dialami oleh individu. Anomia adalah istilah dalam sosiologi yang menggambarkan kondisi kacau tanpa peraturan. Inilah Durkheim mendefinisikan anomia sebagai ketersaingan anomia. Secara umum, istilah tersebut juga dapat dikatakan sebagai ketidak norma. Kondisi ini banyak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri, keluarga, hingga masyarakat luas. Salah satunya ialah kerusakan hubungan sosial antar individu serta komunitas. Anomia keadaan tanpa nilai serta pegangan yang senantiasa menyertai tiap perubahan sosial. Tinggi atau rendahnya kadar anomia sebanding dengan seberapa besar dan cepat perubahan terjadi. Bila perubahan berlangsung perlahan, maka masyarakat akan mampu menyesuaikan diri. Namun jika perubahan terjadi dengan cepat dan besar, kelompok masyarakat maupun individu akan bingung dan mulai merasa tersaing dari lingkungan hidupnya. Robert Camerton anomia sebagai kondisi sosial yang disebabkan oleh keterharmonisan antara tujuan budaya dengan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan dalam kehidupan. Tindakan menyimpang itu dilakukan secara keseimbangan demi mempermudah tercapainya tujuan atau keinginan. Sementara itu, Emile Durkheim berpendapat bahwa anomia merupakan situasi tanpa arah
dan norma dalam kehidupan yang menyebabkan ketidaklarasan antara harapan dengan kenyataan sosial. Karakteristik anomi. Anomi memiliki beberapa karakteristik, antara lain adanya ketidakpastian normatif atau kebingungan terhadap norma yang harus diikuti dalam masyarakat, meningkatkan gangguan sosial seperti konflik, kejahatan, kerusuhan, dan perilaku antisosial lainnya. Kehilangan panduan dalam hidup, munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Ritualisme atau tindakan yang dijalankan secara konvensional tetapi merupakan tujuan sebenarnya. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang maknanya telah hilang. Contoh anomi terhadap sejumlah contoh anomi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain siswa yang tertib mengikuti upacara bendera di sekolah sebatas mematuhi peraturan sekolah tanpa semangat nasionalisme atau hanya ritualisme semata. Perilaku menyimpang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemberontakan di berbagai wilayah Nusantara, salah satunya yaitu organisasi Papua Merdeka. Terjadinya tawuran antar pelajar, maraknya penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar. Menurutnya, moral saat ini memang sangat sulit dikendalikan. Terlebih maraknya konten negatif, media sosial, budaya barat, sangat mudah masuk berjudi, minuman keras, perbuatan vandalisme, serta tindak kriminal lainnya model gaya baru, turut mempengaruhi perubahan sosial serta tata krama dalam kehidupan manusia karena mereka merasa sulit mengontrol keadaannya dengan apa yang ada dalam pola pembaruan dalam kehidupan manusia, sehingga akibatnya akan gampang mengikuti serta susah perubahan pola pemikirannya akan masa itu sering menyerang manusia pada fase remaja, masa di mana menentukan sikap, kebiasaan yang nantinya menentukan masa depan anak-anak. Oleh karena itu, remaja ini sangat membutuhkan arahan, bimbingan dari banyak pihak, khususnya pada dunia penanaman karakter, yaitu dunia pendidikan. Meningkat kekerasan di kalangan remaja, pemakaian kata-kata yang kasar, pengaruh lingkungan, bermain, meningkatnya tindak kriminalitas, menurunnya sikap baik, menurunnya semangat kerja, menurunnya sikap adat kepada orang tua, rendahnya sikap tanggung jawab, pemakaian kata-kata yang kasar, pengaruh lingkungan, bermain, meningkatkan tindak kriminalitas, menurunnya sikap baik, menurunnya semangat kerja, menurunnya sikap adat kepada orang tuanya, rendahnya sikap tanggung jawab, pudarnya sikap jujur, sikap saling membenci satu sama lain, pola kerjasama antara orang tua dan guru sangat diperlukan untuk membentuk perkembangan perilaku siswa. Harus ada program tertentu dan bisa dievaluasi setiap bulan demi menciptakan suasana nyaman, moral yang indah baik di sekolah atau rumah. Tak lupa aturan serta hukuman juga bisa diterapkan, tentu dengan tujuan supaya ada efek jerah bagi anak. Tentu jangan kesepakatan kepada antara murid, orang tua, dan guru. Segala yang diprogramkan sekolah bertujuan untuk membantu anak berpikir tentang baik dan buruk serta membantu siswa agar mampu berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral. Tapi pada kenyataannya di sekolah nilai-nilai tersebut sekedar diterapkan dalam pelajaran tertentu saja seperti PPKN dan agama. Selain itu, tidak adanya sanksi dan hukum yang tegas terhadap anak muda dan remaja yang melakukan penyimpangan moral, membuat remaja selalu melanggar nilai dan aturan yang ada di dalam masyarakat. Melemahkan hukum yang ada membuat tindakan yang tidak terpuji sering dilakukan oleh remaja. Seharusnya hukum itu
harus ditegakkan dengan baik serta bisa membuat remaja menjadi lebih baik dan memberikan dampak yang positif bagi remaja. Hal ini sesuai dengan pendapat Sadolu 2011-124, hukuman merupakan suatu yang wajar dan memberikan hal yang positif bagi perkembangan moral anak, keinfafatan terhadap moralitas dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai moral. Dengan demikian, hukuman akan memberikan sesuatu yang lebih baik terhadap remaja, sehingga remaja akan melakukan tingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlandasnya moral. Remaja ini terlihat dari remaja yang cenderung duduk dan bergandengan tangan dengan lawan jenisnya. Remaja mengatakan perkataan yang tidak baik. Remaja yang melakukan balap motor di jalan raya, remaja yang merusak dirinya seperti remaja yang menghisap lem, memakai narkotika, mengonsumsi alkohol, main domino, merokok, bunuh diri, berbohong, dan pencurian. Penyebab menurunnya moral remaja disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan moral yang diberikan kepada remaja di sekolah, seperti guru yang tidak memberikan contoh teladan kepada siswanya dalam hal menegur siswa, cenderung dengan kata-kata yang kasar dan tidak mendidik, sehingga remaja merasa malas untuk masuk sekolah. Remaja cenderung membenci gurunya, serta remaja yang tidak mempunyai sopan santun ketika berbicara dengan guru-gurunya di sekolah. Terus yang berikut, interaksi dengan teman sebaya, seperti remaja hanya ikut-ikutan teman, misalnya temannya mengonsumsi narkoba karena ingin dianggap anak gaul, remaja juga mencoba mengonsumsi narkoba. Yang berikut, tidak adanya sanksi yang tegas pada remaja yang melakukan penyimpangan moral. Yang berikut, rendahnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua pada remaja, baik di rumah maupun di luar rumah, seperti orang tua selalu memberikan fasilitas yang lengkap kepada anak, misalnya HP, motor, dan catur. Sekian moral kepada anak sehingga dapat menjadi pegangan bagi hidupnya, sesuai dengan pendapat Thomas, dan mengungkapkan bahwa segala yang diprogramkan sekolah bertujuan untuk membantu anak berpikir tentang baik dan buruk, serta membantu siswa agar mampu berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral. Tapi pada kenyataannya, sang guru langsung melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Woha setelah dipukul siswa tersebut, serta telah diminta keterangan. Kemudian orang tua siswa tersebut juga telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban. Sudah damai di Polsek, dengan catatan siswa dibina di Polsek Woha selama 2 minggu. Sofan seperti dilansir, selain itu dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwa MH tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Apabila MH mengulangi lagi kelakuan yang tidak bermoral itu, maka akan diproses secara hukum. Apabila mengulangi perbuatannya atau mengingkari perjanjian, maka siap diproses secara hukum. Demikian pernyataan damai tersebut. Kasus seorang siswa berinisial MH yang pukul guru bernama Muhammad Syufian di SMK Negeri 1 Woha, Kabupaten Bima atau Nusa Tenggara Barat masih jadi sorotan. MH memukul gurunya Muhammad Syufian karena tidak menerima ketika ditegur saat merokok di dalam kelas. Namun kasus pemukulan terhadap guru tersebut berakhir atau selesai dengan damai pada
7 November 2023 kemarin. Tidak hanya sekali, MH memukul gurunya berkali-kali hingga babak belur. Akibatnya Muhammad Sofian. Dan video singkat dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.